berjumpa lagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat ya Ibu ya. Setelah 1 bulan kita tidak berjumpa, kini kita bertemu lagi. Gimana rasanya Ibu-ibu? Bahagia? Oke, terima kasih. Nah Ibu-ibu, terima kasih telah datang di tempat kita ini, yaitu dalam acara P2K2 sebagaimana yang telah kita laksanakan seperti biasanya setiap bulan ya Ibu-ibu ya. Seperti biasa Ibu-ibu, sebelum kita memulai pada materi kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari Ibu-ibu kita berdoa. Berdoa selesai. Baik Ibu-ibu, untuk menambah semangat kita dalam pembelajaran ini, masih ada yang ingat nggak tepuk semangat kita? Masih? Oke, kita mulai. Kita akan membuat tepuk semangat. Kita mulai ya Ibu-ibu ya. 1, 2, 3. Semangat! 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 Oke, terima kasih Ibu-ibu. Kalau sudah semangat, berarti kita sudah siap untuk mengikuti materi ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-ibu. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berkah rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan P2K2 sebagaimana yang telah kita laksanakan seperti biasanya. Salawat bergandeng salam tak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik Ibu-ibu, untuk kali ini, pertemuan ini, materi kita akan tetap membahas modul 2, yaitu pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Nah, kalau bulan yang lalu kita telah membahas sesi 1, nah kali ini kita akan membahas sesi kedua. Namun mengingat keterbatasan waktu, sesi kedua ini tidak semua materi kita sampaikan ataupun kita habiskan, tetapi dalam pertemuan ini akan ada satu topik khusus yang akan kita pelajari, yaitu tentang timbangan sebelum berhutang. Oke Ibu-ibu, sebelum kita lanjut kepada isinya, kira-kira Ibu-ibu yang ada di sini masih ada yang ingat nggak tentang pembelajaran kita bulan yang lalu mengenai sesi 1? Oke, baik Ibu, terima kasih. Yaitu sesi 1 tentang mengelola keuangan keluarga, menyeimbangkan pengeluaran dengan pendapatan. Nah, baik Ibu, sekarang kita memulai ya. Nah, di sesi kedua ini, beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jangan asal ngutang ya Ibu-ibu ya. Sebaiknya kita pertimbangkan dahulu sebelum kita berhutang kepada orang lain. Baik Ibu-ibu, di sini saya sudah menempelkan sebuah poster. Poster ini berisi tentang pertimbangan kita sebelum berhutang ataupun sebelum meminjam uang kepada orang lain. Nah, Ibu-ibu, mari kita perhatikan bersama di sini, kita baca bersama-sama di sini ya, kita simak juga. Nah, untuk yang pertama, sebelum berhutang itu sebaiknya kita memikirkan terlebih dahulu. Untuk apa sih kita meminjam? Nah, sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Apa Ibu-ibu perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan? Nah, sangat berbeda ya Ibu-ibu ya. Misalnya, jika Ibu-ibu ingin membeli baju daster, itu kebutuhan atau keinginan? Ya, bagus, itu keinginan ya Ibu-ibu ya. Sementara kalau kebutuhan itu misalnya kita akan membeli beras, membeli kebutuhan sehari-hari. Nah, itu baru merupakan kebutuhan. Nah, kemudian yang kedua nih Ibu, pertanyaan yang harus kita lontarkan dalam diri kita sebelum kita berhutang, yaitu apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Nah, jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Nah, misalnya Ibu-ibu sangat butuh duit ini, tapi Ibu-ibu di sini masih memiliki cincin ataupun yang memiliki gelang. Nah, sebelum berhutang, cobalah memakai aset kita terlebih dahulu. Atau misalnya kalau masih ada tabungan, coba gunakan uang tabungannya dahulu. Kemudian yang ketiga, coba diperhatikan di sini, Bu. Berapa
besar perlu kita meminjam? Nah, kita lihat dulu. Sesuaikan jumlah pinjaman kita dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Nah, jangan nanti misalnya pendapatan kita per bulan itu 200.000, tetapi kita berhutang lebih dari 200.000. Nah, itu bagaimana kita cara membayarnya nanti? Nah, sebaiknya kita berpikir, kita sesuaikan jumlah pendapatan kita dengan kemampuan kita untuk membayar hutang kita tersebut. Oke, ibu-ibu, masuk di tahap keempat. Bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Nah, kita lihat di sini ibu-ibu. Sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita, tetap atau tidak, musiman atau tidak, dan lain-lain. Nah, kalau pendapatan kita tetap per bulan, misalnya satu bulan itu 500.000, nah berarti kita melakukan pengembalian itu setiap bulan. Nah, kalau misalnya pendapatan kita tidak tetap, nah kita sesuaikan dengan bagaimana kita cara membayarnya. Oke, paham ibu-ibu? Nah, baik, kalau sudah paham kita lanjut yang terakhir ini ibu. Yang terakhir itu kemanakah kita dapat meminjam? Nah, coba kita pikirkan. Jangan asal meminjam kepada orang lain, mana tahu bunganya nanti lebih besar daripada pinjaman kita. Nah, kita lihat, bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada. Carilah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah. Misalnya ibu mau pinjam ke tetangga, kemudian ibu mau pinjam ke bank, kemudian pinjam ke rentenir, kemudian pinjam ke arisan. Nah, coba ibu bandingkan total pengembalian yang paling kecil itu apa. Nah, itu ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu, bagaimana? Sudah paham semuanya? Oke, terima kasih. Bagus sekali. Nah, jadi beberapa hal ini, kelima hal tersebut harus kita tanamkan dalam diri kita, harus kita pertimbangkan jika suatu saat kita harus berhutang kepada orang lain. Nah, sebaiknya yang 5 ini kita pertanyakan dalam diri kita, kemudian kita jawab sendiri. Nah, baik ibu-ibu, kalau sudah mengerti semuanya ataupun sudah paham semuanya, maka pembelajaran kita ini akan kita padai sampai di sini. Terima kasih ibu-ibu atas semangatnya, atas kesempatannya yang telah hadir dalam mengikuti komitmen kita sebagai peserta PKH, yaitu P2K2. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing ini ibu-ibu, marilah kita dulu berdoa agar nanti perjalanan kita pulang semuanya selamat sampai tujuan, bertemu dengan keluarganya dengan merasakan kebahagiaan. Oke ibu-ibu, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Nah, ibu-ibu, jangan lupa ya ibu-ibu ya, untuk bulan selanjutnya kita akan membahas sesi 3, yaitu di rumah ketua kelompok kita dengan Ibu Masniar. Ya, Ibu Masniar ya, bersedia kan menyediakan tempat? Oke, terima kasih Ibu. Nah, ibu-ibu, jangan sampai lupa ya, kita bertemu pada tanggal 12 hari Selasa bulan depan di rumah Ibu Masniar. Nah, terima kasih ibu-ibu atas kesempatannya. Semoga bisa diaplikasikan di rumah masing-masing. Sampai berjumpa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah ibu. Terima kasih.